Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Oke, mungkin sebelumnya kita sapa dulu bersama ini ada juga Dokter Pratiwi. Selamat pagi dokter. Gimana dokter kabarnya pagi hari ini? Oh, kabarnya luar biasa, sehat. Oke, alhamdulillah. Ini dokter sama pasiennya Ya. satu ruangan. Iya, satu ruangan. Oke. Tapi Ini ada sekatnya. Oke, ini dok, apa namanya kan kita di pagi hari ini bakal ngebahas mengenai dari tanda-tanda pengenalan dari kanker payudara dok ya, yang mungkin ini juga menjadi salah satu hal yang dicemaskan oleh beberapa wanita dan juga mungkin semua wanita yang ada di dunia ini dok. Oke, mungkin bisa dijelaskan dulu dok kenapa apa sih awal dari terjadinya kanker ini dari mana gitu? Kanker ini penyebabnya tidak diketahui, Mbak Nanda. Biasanya sih karena ada faktor pencetus juga ya. Kalau yang genetik, jadi biasanya itu kalau kakaknya, adiknya juga kena atau neneknya, ibunya. Yang kedua dari pemakaian suntikan seperti yang abal-abal itu, Mbak Nanda, untuk filler-filler memperbesar payudara dan lain-lain. Kemudian adanya zat-zat karsinogenik juga bisa seperti itu. Oke. Karena pengertian kanker sendiri secara umum itu adanya perubahan dari sel-sel itu menjadi tidak normal. Jadi dia bereplikasi diri, memperbanyak diri menjadi ketidaknormalan itu. Oke. Abnormal. Nah, Ya. biasanya kalau misalkan melihat dari kegiatan sehari-hari dok, apa sih yang memicu terjadinya kanker seperti itu? Kalau kegiatan sehari-hari, ya ini banyak pasien saya kan Iya. masuk di desa. Hmm. Ya tidak ada yang aneh dari mereka. Cuma kadang itu ada beberapa pasien yang gaya hidupnya mungkin suka makanan yang dibakar, seperti itu, daging merah. Terus ada beberapa pasien kadang suntik untuk memperbesar payudara, kita nggak tahu zat apa yang dimasukkan. Terus terakhir ada juga yang literatur bilang suntik sampai 3 bulan itu biasanya menimbulkan benjolan. Kebetulan yang di sini kalau dia tidak menyusui, saya sarankan suntik tabungnya 1 bulan aja atau pakai kondom. Seperti itu, biar tidak terjadi peningkatan hormon. Oke. Ya kira-kira seperti itu, Mbak Nanda. Oke. Dan konsultasi di pagi hari ini Dokter Pratiwi juga ngebawa 2 pasien dok ya nih ya. Iya. Oke, ini mungkin bisa perkenalan. Dari rumah. Oke, ini Bu Johana ya, Bu Johana Sri Elisia ya. Oke. Yang di depan saya ini Bu Wulan. Oke, Bu Wulan. Yang di rumah Bu Hana. Oke, mungkin mau disapa dulu nih ya, yang lagi jauh. Selamat pagi Bu Johana. Mbak Wulan, selamat pagi katanya. Oke. Oke, Bu Johana, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik. Oke, kan ini Bu Johana juga menjadi salah satu yang kemarin sempat menderita kanker payudara juga Bu ya. Itu gimana Bu awalnya Bu? Apa aja yang dirasakan waktu itu awal-awal? Awalnya terbentur pegangannya itu terus memar, akhirnya ada benjolan. Oke, jadi awalnya tuh bukan karena pola makan atau juga pola hidup yang tidak sehat jadi Bu ya? Kemungkinan tidak kalau saya merasakan. Oke, jadi karena kecelakaan itu tadi Bu ya, terbentur itu tadi Bu ya? Ya. Oke, tapi kalau sekarang gimana keadaannya? Sekarang sudah alhamdulillah nggak terasa apa-apa. Alhamdulillah. Oke, habis dari Bu Johana mau geser juga yang ada di depannya Dokter Pratiwi. Selamat pagi Bu Wulandari. Oke Mbak. Oke, gimana Bu kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat.
Sehat ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalkan Bu Wulandari yang kemarin sempat videonya dikirim sama dokter Pratiwi ya, Dok ya? Iya. Ini bergelut itu apa namanya, survive untuk bertahan itu berapa lama, Bu Wulan? Maksudnya? Untuk pertanyaan Mbak Ulan memulai dari Berapa lama ya? itu berapa lama? Saya itu awalnya di rumah itu alternatif itu loh Mbak. Alternatif saya kira bukan kanker itu, saya kira-kira 3 bulanan itu. Tapi saya rasa di rumah dengan pengobatan alternatif itu benjolan saya semakin membesar dan saya mulai sesak. Itu selama 3 bulan. Oke. Dan ini awalnya bertemu dengan dokter Pratiwi gimana, Bu Wulan? Sakjane itu sudah lama kenalnya, cuma saya takut kalau periksa ke dokter itu. Iya, mesti kayak deg-degan gitu, Bu Wulan ya. Ya nanti saya takutnya disuruh operasi atau kemo gitu loh Mbak. Tapi gimana Dok, untuk penyembuhan kanker ini mesti apakah ada treatmentnya tuh, mesti harus kemoterapi atau bagaimana? Iya, untuk semua kanker itu jika ada sel kanker memang harus kemo. Tapi ada beberapa pasien yang di kemo itu juga nggak membaik. Tapi ada yang sembuh juga. Gitu. Jadi intinya semakin ketahuan itu, kita harus berusaha semakin mungkin untuk ke rumah sakit dan mengubah pola makan. Pola makannya yang seperti apa, Dok? Kalau pola makan yang baik untuk pencegahan kanker seperti ini apa, Dok? Ya, untuk pola makan yang kita anjurkan adalah pahit-pahitan. Jadi seperti daun pepaya, terus tetes jantung, buah bit, wortel, simbukan, cengkeh, cipluan. Dan yang sudah menentukan itu adalah Bu Wulan dengan Bu Joana. Dan pasien-pasien saya yang lain. Singkat cerita ya, Bu Wulan ini begitu ketemu benjolan saya, tapi saya diginikan, saya nggak mau ke rumah sakit. Saya bingung waktu ketemu Bu Wulan ini, karena kan hasil USG pemeriksaan fisik dari saya, dia memang kanker. Kemudian saya diminta ke rumah sakit, tidak berangkat. Akhirnya saya bilang, Bu, Ibu harus sering ke sini, biar saya pantau. Kalau nanti tambah jelek, Ibu harus cepat ke rumah sakit. Ternyata dalam waktu 2,5 bulan, kanker yang 17 cm itu hilang pelan-pelan. Dengan pola makan, trikusus, vitamin, sugesti, dan doa tentunya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dari Bu Johanna nih, Dok, yang terkena kankernya ini karena suatu benturan gitu, itu juga kecelakaan gini, apakah juga untuk semacam treatmentnya, apakah juga dilakukan hal yang sama seperti Bu Wulan? Untuk pola makan ya. Cuman kalau tujuannya ada treatment juga. Jadi saya misalnya ketemu Bu Johanna 2 tahun atau 3 tahun lalu ya, saya rujuk ke rumah sakit, itu kabur juga selama 8 bulan. Saya telepon tidak diangkat, saya SMS tidak dibales, di WA nggak ada. Akhirnya dia berobat alternatif dari yang semula benjolan kecil itu dalam waktu 8 bulan menjadi besar dan menyebar ke kelenjar. Kurang lebih ada 15 kelenjar. Waktu kemudian 8 bulan kemudian dia balik ke saya. Saya kaget. Bu, kok tambah banyak benjolannya? Sudah, kamu
mau saya kirim, saya bilang gitu ke rumah sakit. Kalau ibu tidak mau ke rumah sakit, kasihan keluarganya. Artinya kan dia tidak berusaha. Ya, tapi bersyukur Tuhan sekarang setelah dia mengalami kemoterapi yang ke-6 kali, pengangkatan payudara, dia sekarang sehat. Alhamdulillah. Ya, dan bisa menyembuhkan pasien lain yang lagi pengobatan. Berarti Seperti itu. Oke, jadi meskipun sudah diklaim sehat tetap ya dok ya, pola makan, kehidupan sehari-hari juga tetap harus dijaga dok ya. Ya, tujuannya ini setiap 3 bulan sekali Mbak Nina kontrol ke rumah sakit, ke dokter spesialis bedah onkologi, dan selalu dinyatakan bersih selnya. Soalnya kan seperti apa ya yang saya ketahui biasanya sudah hilang gitu terus tiba-tiba ada lagi selnya seperti itu dok. Apa sih yang bisa kok tiba-tiba keluar lagi gitu selnya? Ya, karena ini memang gampang-gampang sulit ya. Oke. Beberapa pasien meskipun sudah diobati dengan tepat, kemo dan pengangkatan dan lain-lain itu kadang masih bisa tumbuh lagi dan ada penyebaran. Karena memang kanker ini sifatnya 3. Begitu selnya tidak teratur, dia akan replikasi diri. Kemudian yang pertama dia akan membentuk massa atau tumor. Nanti berupa benjolan. Yang kedua, dia akan bermigrasi ke jaringan bening biasanya atau metastase. Dan yang ketiga berjalan ke sistem limfatik atau pembuluh darah. Biasanya dia bengkak seperti itu. Tapi ya memang harus dihadapi dengan penuh semangat, pengobatan betul. Seperti itu. Kalau sakit ya harus ke medis. Iya. Karena kan alat-alatnya juga lebih lengkap juga, dok ya. Oke, Bu Yohana, Nanda juga pengen tanya dong kalau selama Bu Yohana melakukan pemeriksaan nih, apa sih yang Bu Yohana rasakan gitu? Maksudnya pemeriksaan yang sebelum atau setelahnya? Sebelum dan setelah nggak apa-apa. Sebelumnya itu sebelum operasi itu kalau saya kesempatan kayak nyut kayak ngasih makan gitu loh. Tapi setelah dioperasi alhamdulillah sudah nggak merasakan sakit. Terus juga pokoknya udah badan udah enak gitu loh. Waduh, ini lagi ramai sekali motor berlalu lalang. Iya Bu Yohana, tapi kalau misalkan sekarang pasca dari sembuh ya, dinyatakan sembuh ini, memang apakah masih harus dirutinkan untuk check up dok ya? Check upnya ini bisa berhenti setelah berapa kali check up nih dok? Atau rutin tiap 3 bulan atau bagaimana? Iya, kalau ini kan serba BPJS ya. Pasien kalau bilang nggak punya uang, itu pemerintah sudah sangat baik dengan ada program BPJS. Dan rumah sakit biasanya dokter-dokter spesialis menyarankan ada yang 3 bulan sekali kontrol, walaupun sudah bersih, atau 6 bulan sekali, tergantung orangnya. Oke, jadi masih dalam pantauan dari dokter Pratiwi juga dok ya? Iya, saya juga punya grup. Jadi mantan pasien yang sembuh, pasien yang dalam pengobatan, baik itu di rumah sakit, pasien saya antri, ada yang temennya dimasukin grup, ya tetap saya pantau. Iya, kan sama-sama biar survive bareng. Oke dok, tapi kalau misalkan melihat gejala-gejala nih dok yang sering pada umumnya terjadi nih, gejala seperti apa sih dok yang mengarah kepada kanker payudara ini? Gejalanya itu
awalnya biasanya benjolan. Oke. Ada benjolan. Di mana benjolan itu membesar dengan cepat, Mbak Nanda. Oke. Jadi dalam hitungan bulan itu sudah besar. Kemudian dari penampakan misalnya diraba, misalnya saya raba gini, itu benjolannya cenderung tetap, jadi nggak bisa berubah tempat. Oke. Terus teksturnya keras dan batasnya tidak kecil. Jadi kalau 2D itu akan diketahui dengan hiperekoris dan tidak tegas batasnya. Kalau tumor biasa itu batasnya sangat tegas dan tumbuh tidak terlalu cepat. 3 tahun, 4 tahun itu aja. Berarti istilahnya tumor apa namanya? Oke, Dok. Tapi kalau misalkan melihat dari kanker payudara sendiri nih, kan tadi dokter bilang ada benjolan seperti itu, Dok ya. Ini biasanya ada benjolan yang dipegang sakit, ada yang dipegang nggak sakit. Nah, ini yang harus diwaspadai yang seperti apa, Dok? Dua-duanya harus diwaspadai. Oke. Karena tidak semua kanker itu benjolannya sakit dan tidak sakit. Itu harus diperiksakan ke dokter dulu. Pokoknya ada benjolan dan itu bisa berpengaruh lah. Oke, tapi kalau misalnya untuk langkah-langkah yang harus diambil gitu, Dok ya, pasca dari pengobatan kanker gitu kan, atau juga saat menjalani treatment, ini apa aja sih, Dok, yang harus diperhatikan gitu? Ya, jadi kalau misalnya pasien sudah dinyatakan kanker, terus kemudian berobat ke rumah sakit, tentunya kan biasanya ada operasi dan kemo, tapi tergantung stadiumnya. Oke. Kalau sudah stadiumnya besar, berat, itu di kemo dulu, baru dioperasi. Kalau stadiumnya agak bagus, nggak terlalu berat, kondisi pasien memungkinkan untuk dioperasi lebih dulu, itu dioperasi dulu, baru di kemo. Strateginya begini, pada saat setelah di kemo, biasanya kan mual, muntah, nggak bisa BAB, lemes, bahkan ada yang kadang di rumah. Itu harus semangat untuk makan. Makannya harus banyak. Jadi gizi yang cukup, sayur, buah, dan tentunya motivasi keluarga. Jadi kalau pasien yang sakit ini harus dijadikan raja. Dia tinggal makan, minum, tidur, nonton TV. Pikirannya dibuat senang. Ya. Ya, nggak boleh diajak kanker atau apa. Karena itu juga ganggu hormonnya dia nanti. Kankernya tambah cepat. Dan dari si pasien sendiri, kalau punya mangkel dengan siapapun, itu harus bersih hatinya, biar cepat sembuh juga. Nggak boleh dendam, apa itu nggak boleh. Mangkel juga nggak boleh. Dan harus semangat. Kebanyakan pasien ke saya itu, awalnya itu nggak punya pengharapan. Dari situ saya semangati. Ada yang sembuh, ada yang lebih parah sembuh. Saya tunjukin videonya, rekam medisnya, dan semangat juga. Itu aja sih, Mbak Nanda. Oke, berarti dari Bu Wulandari dan juga Bu Johanna ini juga sama-sama melakukan kemoterapi, Dok ya? Kalau Bu Wulandari kemo, juga kemo. tidak operasi. Wow. Tapi dalam waktu yang sudah sampai dinyatakan sembuh juga tidak ada tumbuh sel kanker lagi, Dok? Sementara ini tidak ada. Oke, jadi pengobatan. Nah, kalau Bu Wulan ini, kalau saya dengar kasusnya ini, dia sudah
Kenapa saya bilang dengan kondisi kaki yang sudah besar 17 cm, kemudian orangnya sesak, orangnya juga sudah pamit keluarganya, kanan kiri tetangga. Waktu itu saya juga dipamiti, tapi saya bilang, kamu jangan pergi, kamu harus semangat. Kalau kamu nanti sembuh, nah nanti dia bisa ngobati yang lainnya, maksudnya ngajarin. Iya. Ya, dia Oke. mujizat. Jadi nggak kemo, nggak operasi, tapi sembuh. Oke, tapi itu effortnya juga harus apa ya? Lebih berat lagi atau bagaimana, Dok? Atau Loh, apa aja? Gimana ya, pasrah, suka berdoa, terus kemudian makannya harus banyak. Berat badan nggak boleh turun. Oke. Itu kuncinya, makan pahitan dan lain-lain. Dan kalau misalkan nih setiap tanggal 13 Oktober, Dok ya, kita memperingati No Bra Day nih. Apa namanya, kayak memperingati tidak memakai bra gitu. Nah, ini apa sih kaitannya dengan kanker payudara, Dok? Untuk memperingati. Iya. Sebenarnya itu untuk membuktikan kalau masih ada pasien-pasien yang survive. Oke. Ya, jadi untuk memberi semangat yang lainnya. Jadi tiap penyakit itu ada harinya sendiri-sendiri. Ulang tahunnya mungkin itu banyak banget. Oke Dok. Tapi kalau misalkan dari menyadari, Dok ya, menyadari adanya benjolan, ini biasanya terjadi di bagian waktu di pasnya di payudaranya atau di bagian mana nih, Dok? Kalau kita ngomong kanker payudara, ya benjolannya pasti dalamnya payudara itu. Oke. Ini Ya. Oke, dan saya pernah ngebaca nih, Dok, beberapa artikel itu yang bilang apakah kanker payudara itu juga bisa dialami oleh pria? Ada. Oke. Tapi sangat jarang. Oke. Tapi kalau misalkan di pria ini kasusnya seperti apa, Dok? Mungkin ya ada hormonnya meningkat. Oke. Mungkin dia hormonnya kacau atau gimana, tapi sangat jarang. 1001. Oke. Perbandingannya jauh, Dok ya. Oke. Ya. Oke. Nana kepengen tanya nih sama Bu Johana nih. Oke, Bu Johana masih bergabung di pagi hari ini. Nah, Bu Johana, untuk kegiatan sehari-hari ini sekarang lagi apa ya, concernnya ini makanan-makanan seperti apa sih, Bu, untuk apa ya, proses healing atau juga penyembuhan ini, Bu? Yang berserat, yang pahit-pahit itu. Oke, nah dari proses itu sudah berjalan berapa bulan, Bu? Makan yang pahit-pahit ini? Ya mulai awal tahu kalau punya penyakit kanker itu. Oke. Udah 2 tahun lebih. Wow, juga lumayan lama, Dokter Pratiwi ya? Ya, lumayan lama. Oke, tapi kalau misalkan dari Bu Wulandari sekarang juga lagi concernnya makanan apa nih, Bu Wulan? Ya, saya juga sama seperti Bu Johana. Itu yang pahit-pahitan itu, Mbak. Tapi ini lebih kepada masak sendiri atau pahitan-pahitan yang beli? Oh, saya cari di sawah. Waduh, langsung dari sumbernya ya. Iya. Oke, tapi apa sih, Bu, yang ngebuat makanan-makanan pahit-pahit ini bagus untuk kanker seperti itu? Iya, kalau menurut saya sih makanan yang bagus untuk kanker itu yang non pestisida. Oke. Jadi yang apa namanya, tanpa obat-obatan itu, Mbak. Kalau orang Jawa bilang itu ramban gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dari Dokter Pratiwi nih, Dok, kalau pengamatannya dokter untuk makan makanan yang pahit ini apa ya, efektivitasnya ini untuk kanker ini sejauh apa? Sejauh ini saya kan ada grup kanker juga ya, yang survive. Saya pernah ada pasien saya kanker paru, orangnya lumpuh. Dia makan pahitan itu 2 hari, langsung kerasa badannya enak. Oke.
teknik di lapangan seperti itu berarti cocok. Kalau kaitan ini sebenarnya sangat membantu dalam membuktikan tersebut. Membantu, tapi bukan yang utama. Yeah. Kemudian kanker ini kan teman baiknya manis. Kalau suka makan manis, itu biasanya tambah cepat kankernya. Tapi bukan berarti nggak boleh makan manis. Boleh secukupnya saja, jangan berlebihan. Boleh berlebihan kalau pahitnya dan frekuensinya harus banyak, badannya harus gemuk, nggak boleh kurus. Karena biasanya penyakit kanker ini metabolisme selnya kan cepat ya. Yeah. Pasiennya jadi kurus juga. Lebih mudah pasien gemuk sembuh daripada pasien kurus. Oh, oke. Seperti itu. Oke, tapi Jadi kalau pasien yang kurus gitu, saya suruh, ayo harus cepat gemuk. Oke. Jadi nanti habis gemuk nanti udah. Oke, Dok. Tapi kalau misalkan melihat dari olahraga, Dok, ya biasanya kan ini pola hidup yang sehat. Ini apakah waktu saat divonis kanker ini apakah pasien juga diharuskan untuk berolahraga atau bagaimana, Dok? Iya. Selama dia olahraga ringan, jalan kaki 30 menit, jalan cepat, itu untuk melatih oksigen, biar paru-paru bagus seperti itu. Tapi kalau pasiennya sudah jam terus, disarankan jalan kaki, jalan cepat nggak kuat pasiennya, ya jalan seperlunya. Kebetulan Bu Wulan ini dan Pujo juga saya sampaikan olahraga ringan. Oke. Ya. Tapi biasanya kalau dari pengobatan alternatif gitu, Bu, itu pengobatannya yang seperti apa sih, Bu? Pengobatan alternatif yang bagaimana ya, Mbak Nanda? Pengobatan alternatif kan katanya Bu Wulan sebelum bertemu dengan Dokter Pratiwi sempat ke alternatif ya. Nah, oh iya. Nah ini sistem pengobatannya seperti apa? Pujo juga ke alternatif loh, Mbak Nanda. Oke. Nanti tanya dua-duanya aja. Oke. biar pendengar tahu dan akan seperti itulah. Oke, mungkin Bu Yohana bisa ngejelasin dikit gitu, Bu, waktu melakukan pengobatan alternatif ini apa aja nih, Bu, yang yang disuruh atau yang diminta seperti itu? Iya, waktu itu sama dokter disuruh operasi, saya belum berani. Terus pergi ke alternatif. Alternatif itu apa kayak dipindah ke kelinci gitu loh. Oke. Oh, iya. Oke, tapi karena masih dari alternatif itu masih belum sembuh, terus habis itu ketemu sama Bu Dokter Pratiwi ya? Iya, loh, sebelumnya udah sama Dokter Pratiwi, masih nggak berani. masih ngengkel, Dok ya. Iya. Selama 8 bulan itu ke alternatif kok nggak ada perkembangannya, kok malah tambah 1 benjolannya jadi 2. Akhirnya kembali lagi ke dokter, terus memberanikan diri untuk operasi. Oke, tapi Bu Yohana waktu itu kemoterapi juga ya? Operasi dulu baru operasi. Oke. Nah, Dokter Pratiwi kalau misalkan melihat dari kanker itu kan ada stadium-stadiumnya begitu, Dok ya. Dan ini kalau misalkan dari kanker payudara sendiri ini apakah memungkinkan sampai selnya itu mengarah ke otak begitu? Sangat memungkinkan. Bila selnya itu kan berkembangnya dengan cepat ya. Saya punya pasien. Dia sudah betul ada benjolan kecil, langsung ke rumah sakit. Oke. Kemudian dilakukan operasi kemoterasi. Kan berarti seperti itu ya, Mbak Nanda ya. Cuma saya berjalannya waktu
si pasien kankernya nyebar sampai ke otak sama hati seperti itu. Terakhir ke paru-paru. Berarti untuk Karena seperti itu. Oke. Berarti untuk penyebaran Harus kanker benar-benar pola makan yang cepat, gemuin badan, dan jangan lupa berdoa. Iya. Terus habis itu mindset juga, Dok ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kanker ini berarti untuk penyebarannya bisa ke bagian tubuh mana aja, Dok ya? Bisa. Terutama ke organ terdekatnya. Oke. Nah, Dok, ini kebetulan kan waktu itu juga Anda sempat baca beberapa informasi mengenai dari pemilihan bra nih, Dok. Ini apakah ada bra khusus yang mungkin ada yang biasanya kan ada bra yang ada kawatnya gitu ya, Dok ya, ada besinya gitu. Nah, ini apakah masih dianjurkan gitu, Dok? Setelah waktu itu ada semacam pro kontra gitu ya mengenai bra yang ada besinya seperti itu. Iya. Kalau bra, menurut saya sih senyamannya pasien juga. Oke. Yang penting dia tidak iritasi, Hmm. kankernya tidak tambah parah, itu sudah bagus. Oke. Ya. Oke, jadi kalau misalkan mungkin ada yang ada besinya juga nggak apa-apa, Dok ya. Bukan suatu permasalahan yang serius gitu ya untuk mungkin untuk kayak gejala awalnya karena penggunaan itu gitu. Mungkin gini Mbak Nanda, kadang pasien itu kan malu ya kalau yang nggak ada kawatnya pas kemudian. Oke. Untuk membacakan DPD ya pakai yang ada kawatnya jalan. Kalau di rumah ketemu siapa-siapa di keluarga pakai yang nggak ada kawatnya. Oke. Kalau tidur nggak usah pakai benda apa-apa, biar relax. Seperti itu. Oke. Nah, Dokter, ini tadi kan sudah bergabung juga dengan Bu Wulan, terus Bu Yohana ini yang sudah dinyatakan sembuh, Dok ya sekarang, Dok ya. Oh sudah. Alhamdulillah. Nah, semoga juga kedepannya Oke, semoga juga kedepannya Bu Wulan dan Bu Yohana ini tetap sehat dan tetap mematuhi aturan-aturan, Dok ya. Makanan-makanannya tetap dijaga, terus pola hidupnya gitu kan, biar tetap sehat juga, biar tetap masih bisa kumpul-kumpul juga sama keluarga. Nah, Dok, di akhir segmen sekarang nih mungkin ada statement yang diperuncingkan lagi nih, Dok, mengenai dari kendala hal-hal yang bisa mengenai dari kanker payudara ini. Mungkin ada pendapat dari Dokter Pratiwi, bisa dijelaskan? Kanker payudara ini kan salah satu kanker banyak ya kita di Indonesia. Jadi kalau misalnya yang diagnosa nggak usah panik dulu. Oke. Langsung ke rumah sakit, cari dokter sendiri. Gimana yang nangani dokter bedah ontologi. Ontologi, Dok ya. Akan ditindak oleh menjaga pola makan penting. Nanti sembuh seperti bojoan bulan juga sembuh. Bulan kami ini contoh. Iya siap. Oh tadi Mbak Nanda sebutkan hubungan ya alternatif. Oh iya, kalau misalkan dari Bu Wulan sendiri gimana Bu untuk alternatifnya? Saya awalnya itu minum itu loh Mbak, ramuan kayak bacaka. Oke. Terus itu Benalute. Ternyata itu saya rasakan tidak ada perubahan selama 3 bulan itu. Saya juga beli ramuan kayak dari Ustadz gitu loh. Ramuan herbal gitu ya. Selama 3 bulan itu saya tidak ada perubahan, tambah sesak itu. Akhirnya saya ke dokter gitu Mbak. Dan saya di dokter itu minumnya 1 pasang obat dari dokter itu 1 pasang, dibantu sama pahit-pahitan katanya dokter itu. Kalau saya pahitannya itu daun kates gantung sama daun cermin, Mbak.
Itu diolah. Itu saya direbus. Itu saya rebus, saya campur dengan madu hitam. Itu saja. Terus dibantu sama pola makan yang sehat tadi itu. Iya. Yang non pestisida itu. Oke, jadi memang ini untuk makanan jangka panjang juga, Bu ya. Iya. Oke, jadi setiap harinya bergelut dengan makanan pahit-pahit terus, Bu Wulan. Iya. Iya, harus kreatif. Iya. Bagaimana caranya? Biar nggak bosen juga, Bu ya. Iya. Oke, tapi kalau misalkan dari makanan-makanan yang pahit-pahit itu untuk campuran-campurannya nih, Dok, yang mungkin harus dihindari apa aja nih, Dok? Ya bumbu masak itu. Micin, Dok ya. Bumbu masak itu nggak boleh. Terus yang dibakar. Oke, arang yang ada arangnya kena arang gitu, Dok ya. Ya. Oke. Ayam boleh. Telur itu boleh. Seperti itu. Oke. Berat tidak boleh turun. Harus stabil atau naik. Ya. Oke, Konselor jadi itu tadi ya perbincangan menarik mengenai dari mengenali bagaimana gejala kanker payudara, tetap pola makan, terus mindset ya, kebahagiaan, ini lifestyle juga harus dirubah, hal-hal yang sehat gitu ya. Berkaca juga dari Bu Wulan dan juga Bu Yohana yang berhasil survive sampai dinyatakan benar-benar sembuh dari kanker ini ya. Dan terima kasih juga sudah Dokter Pratiwi yang sudah meluangkan waktunya, Bu Wulan, Bu Yohana. Terima kasih, semoga juga punya inovasi-inovasi ya untuk mengembangkan makanan-makanan pahitnya. Biar ada olahan-olahan yang baru gitu. Oke, Dokter, mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan terkait hal ini. Iya. Saya mau menyampaikan semua yang terkena kanker apapun ya. Makin ketahuan harus ke rumah sakit dan diimbangi dengan pola makan yang bagus. Nanti uang sembuhnya lebih besar daripada bedanya ketahuan undur-undur, olor-olor, karena setiap sebelah sudah jelek rumah sakit. Nanti kasih pasiennya, kasih dokternya yang berusaha ya. Iya. Iya. Talk show hari ini.